Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tari Muammar dari Prodi PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam era Tabi'in Tabi'ut dan Islam periode Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Karena di buku tidak ada pertanyaan, jadi saya akan menjelaskan secara sekilas saja. Yang pertama yaitu Islam pada periode Tabi'in. Maksud periode Tabi'in ialah pasca kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tabi'in secara harfiah berarti pengikut. Dalam konteks sejarah Islam, Tabi'in adalah mereka yang hidup setelah para sahabat Nabi Muhammad dan tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, tetapi mereka bertemu dan belajar dari para sahabat. Penyebaran ilmu dan hukum Islam, Tabi'in berperan sangat penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan hukum Islam yang mereka terima dari para sahabat. Pengembangan metode hukum. Setelah meneruskan ilmu dari sahabat, Tabi'in juga mengembangkan metode-metode baru dalam kajian hukum seperti ijma' dan qiyas. Ijtihad. Tabi'in juga melakukan ijtihad, usaha memahami dan menetapkan hukum Islam, yaitu proses mencari solusi hukum baru berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Berikut beberapa contoh tokoh Tabi'in. Tabi'in memiliki banyak tokoh terkemuka yang menjadi rujukan dalam berbagai bidang ilmu, seperti pertama, Sa'id bin Musayyib, seorang tokoh tabi'in yang terkenal di Madinah. Yang kedua, Hasan al-Basri, yaitu seorang tokoh tabi'in yang terkenal di Basrah. Tiga, Muhammad bin Sirin, seorang tokoh tabi'in yang terkenal. Perbedaan dengan sahabat. Tabi'in berbeda dengan sahabat karena mereka tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan sahabat pernah bertemu dan berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Pentingnya tabi'in. Peran tabi'in dalam sejarah Islam sangat penting karena mereka adalah penghubung antara generasi sahabat Nabi dengan generasi-generasi berikutnya. Mereka berperan dalam menjaga dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam serta memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum Islam. Pada periode Tabi'in ditandai dengan munculnya sekte-sekte Islam yang banyak mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah seperti Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan beberapa sekte lainnya. Sampai periode Tabi'in, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah masih belum muncul sebagai gerakan bersama. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang telah muncul, misalnya dalam tafsir Ibnu Abbas, namun golongan yang secara substansial ada di dalamnya, yakni tetap berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tetap merupakan mayoritas. Golongan mayoritas ini sering disebut sebagai golongan as-salaf as-saleh. Dan yang kedua yaitu Islam pada periode Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Periode ini pada dasarnya adalah periode institusi Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam lingkup kalam atau teologi. Karena sejak kemunculan dua tokoh besar, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin melembaga. Yang pertama, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari 260 sampai 324 Hijriah berada di Basrah, dan Abu Mansur Al-Maturidi 248 sampai 333 Hijriah berada di Khurasan, yang saling berjauhan dan praktis tidak pernah berkomunikasi. Secara kebetulan sama-sama berjuang menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menolak paham Mu'tazilah yang terus berkembang dan mendapat dukungan politis dari Khalifah dan Daulah Abbasiyah, terutama Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Meski kemasan institusi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi sebatas dalam lingkup teologi,
Namun mengingat secara substansial faham Ahlussunnah wal Jamaah sudah melekat di hati mayoritas umat Islam sejak zaman Rasul, maka mereka segera mendapat sambutan hangat dari beberapa penjuru dan institusi Ahlussunnah wal Jamaah segera menjadi mazhab mayoritas umat Islam. Jadi itu secara tidak langsung menjadi sejarah Ahlussunnah wal Jamaah pada awal mulanya dia berdiri sampai dengan sekarang menjadi paham yang mayoritas umat Islam pahami. Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah dua aliran teologis dalam Islam Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda dalam cara mereka memahami peran akal dan wahyu, sifat-sifat Allah dan kebebasan manusia. Keduanya memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman umat Islam tentang konsep-konsep fundamental agama dan tetap menjadi bagian penting dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton.